Berikut ini strategi pemasaran konten lanjutan. Yang pertama, kita identifikasi jenis situs web yang akan memberikan tautan balik ke situs. Misalnya, situs-situs lain yang tidak berkompetisi dengan produk atau layanan kita, bahkan saling melengkapi. Kemudian situs-situs besar, ya kita list media, para blogger, kita cari mereka, universitas dan kampus yang sekiranya memiliki departemen atau bagian atau jurusan fakultas yang memiliki bidang yang sama dengan produk atau layanan kita. Bisa juga situs pemerintah dengan kategori yang sama. Kemudian situs-situs yang menaut balik ke situs kompetitor ya. Biasanya kita juga bisa untuk menghubungi mereka. Kemudian juga situs hobi dan komunitas yang terkait dengan bidang kita. Setelah itu juga kita lihat nih nilai situs web tersebut di atas. Jadi ketika kita sudah memiliki informasi tentang berbagai macam situs, kita harus mengkategorisasi situs web tersebut. Nah, contohnya adalah situs-situs yang berkualitas rendah, itu dia untuk tier 4 ya, kita namakan tier 4. Nah, kategori ini tidak layak untuk menjadi sumber backlink dari kita. Situs-situs yang tidak layak ini misalkan situs-situs yang baru memiliki konten sangat sedikit, kemudian juga kontennya tidak berkualitas, dibuat hanya dengan menggunakan AI saja tanpa subject matter expert atau copywriter yang berpengalaman di bidang tersebut ya. Kemudian juga situs tersebut sudah lama tapi memiliki banyak backlink spam, kemudian kontennya juga spam ya, kurang berkualitas dan tidak memenuhi guideline oleh search engine. Nah, situs ini yang tier 4 ini berkualitas rendah sebaiknya tidak usah kita cek ya. Misalkan situs ini muncul dari hasil identifikasi di poin nomor 1 di atas, kita kategorikan dia tidak layak untuk kita kontak atau kita coba berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang nomor 2 adalah situs-situs yang berkualitas sedang, kita sebut tier 3. Nah, tier 3 ini dia memiliki kualitas yang lebih baik daripada tier 4. Jadi dari sisi konten bisa dipertanggungjawabkan, yang membuat adalah content writer yang memiliki pengalaman di bidangnya meskipun bukan subject matter expert ya. Kemudian kata-katanya juga lebih mudah dipahami dari tier 4 dan memberikan manfaat yang lebih banyak gitu ya. Loading situsnya cepat, kemudian tema situs websitenya juga bagus sesuai dengan bidangnya. Dan ini kita anggap jika situs kita masih baru, kita perlu untuk kampanye mendapatkan tautan balik yang lebih cepat, maka ini bisa menjadi target kita. Kemudian untuk situs-situs yang berkualitas tinggi atau tier 2 ya, situs-situs ini biasanya ditargetkan untuk kita memiliki tautan balik di sana oleh prinsipal bisnis, senior manajemen, analisis pasar, atau para stakeholder yang memang memiliki pengetahuan yang sangat cukup, yang sangat dalam ya di bidang ini. Jadi mereka mengetahui situs yang berkualitas tinggi yang akan meningkatkan dengan lebih baik lagi PageRank, authority, dan trust untuk konten kita. Kemudian yang situs-situs yang berkualitas sangat tinggi atau tier 1 ini sangat bagus sekali ya untuk meningkatkan reputasi situs web kita juga. Biasanya sumber backlink dari situs-situs tersebut lebih lama dibangun, sudah established ya, menjadi pemimpin di industri atau bidang tersebut. Kemudian kita memiliki relasi tatap muka dengan mereka sehingga mereka bisa menempatkan tautan kita di konten mereka yang terbaik. Yang berikutnya kita juga bisa mengecek dan menganalisis tautan balik milik kompetitor ya dengan software-software backlink analysis atau competitive analysis ya, dan kita coba mengulas kembali aset digital Anda. Ini sekedar komparasi saja. Jika Anda memiliki budget sekitar 450 juta untuk membangun aset digital Anda, termasuk menjalankan kampanye konten marketing ya, misalkan dalam waktu setahun, itu pasti akan mengeluarkan output value konten ya, yang sangat tinggi ya. Sedangkan dengan kategori B, 225 juta dalam setahun misalnya, untuk membayar karyawan konten, creator, karyawan kreatif, kemudian subject matter expert ya, kemudian juga kita untuk operasional, situs web hosting, dan yang lain-lain, sosial media, software-software SEO, itu akan menghasilkan output konten yang bernilai tinggi. Dan begitu seterusnya ya, sekitar 150 juta untuk menghasilkan output konten nilai menengah, dan di bawah 75 juta
Selama setahun itu akan menghasilkan output yang berkategori rendah relatif dengan yang kategori yang di atasnya ya. Gini, ini tidak bernilai absolut, hanya untuk perbandingan saja.